Halo Sobat Cyber dimanapun kalian berada. Nah, selamat datang di podcast kolaborasi pertama kita, CSC X Infosec Siloam. Ini merupakan podcast dan juga kolaborasi pertama kita dengan Infosec Spesialis Cyber dari Infosec. Hari ini saya Jovan dan juga rekan saya N kedatangan nih pembicara yang sangat spesial nih dari Infosec Siloam. Ada Mas Parman dan juga ada Mas Azam. Nah, mungkin boleh banget nih Mas kasih tahu ke kita, ke teman-teman sekalian. Nah, Mas-mas kalian ini sebenarnya siapa sih? Gitu. Boleh dari Mas Parman atau Mas Azam dulu. Oke, thank you Mas Jovan, Mbak Mariane ya buat waktunya dan kesempatannya yang memberikan kita tempat gitu ya untuk berbagi pengalaman dan ilmu terkait cyber security. Ya, perkenalkan saya Parman Simanjunta ya. Saya alumni salah satu perguruan tinggi di Medan, mengambil jurusan sarjana komputer itu tepatnya sekitar tahun 2006 dia 2006 startnya dan tamatnya itu kebetulan saya extension dari D3 dan saya lulus itu di tahun 2012 karena tahun 2011 saya ngambil 1 tahun untuk S1-nya dan total pengalaman saya sendiri dalam dan dunia IT itu secara keseluruhan dari tahun 2007 saya sudah mulai bekerja dan saya pernah bekerja di Binus Center Medan, ya, jadi instruktur juga, ya, khusus programming dan networking dan terkait dengan ya ada Pascal, kalau dulu ada yang kenal dengan Pascal, Turbo gitu ya, robotik gitu ya, dan saya ditempatkan dari Binus Center Medan ke beberapa sekolah gitu ya penempatan. Jadi kalau dibilang total pengalamannya memang sedikit masih sedikit ya, sekitar ya kurang lebih sekitar 15 tahun lah di dunia IT dan saya khususnya di dalam security itu di 8 tahun terakhir lah. Kurang lebih 8 tahun sampai 10 tahun saya sudah di dalam dunia cyber security. Ya, dan mungkin saat ini saya bekerja di Siloam itu baru join belum genap 1 tahun gitu ya, belum genap 1 tahun dan posisi saya saat ini sebagai cyber security specialist ya lebih ke arah sebenarnya gado-gado ya kalau dibilang lebih ke arah arsitek lah ya, lebih tepatnya arsitek bisa masuk ke dalam IAM, bisa masuk ke dalam application security dan bisa masuk juga ke dalam lingkup GRC gitu ya. Mungkin itu perkenalan singkat dari saya. Silakan untuk Pak Azam untuk memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan saya Ahmad Zamruzi gitu ya. Saya lebih dikenal sama teman-teman dulu Azam gitu ya. Kalau kalau ngomong pengalaman mungkin Pak Parman yang lebih lama di pengalaman gitu ya. Saya start kuliah itu di 2010 di salah satu kampus di teknologi gitu ya, salah satu institut lah di Malang gitu ya, di Institut Teknologi Nasional Malang gitu ya, ITN Malang gitu ya. Kebetulan saya aktif dulu di lab gitu ya, dari awal gitu ya, meniti karir dari IT gado-gado gitu ya. Saya lulus 2010, sorry 2014. Saya mulai startnya dari IT Helpdesk gitu ya, IT Helpdesk, terus IT Support, terus ke network spesialis gitu ya, infrastruktur server dan network gitu ya, sampai 2000 berapa ya? Sekitar 2018 lah. Mulai 2019 saya sudah mulai ke network security dulu gitu ya. Nggak literally langsung security, jadi network security, firewall lah, lah. Belajar di situ security, strukturnya. Baru nyemplung benar-benar di security itu di tahun 2019. Saya udah full di security gitu ya, di konsultan. Jadi saya mostly saya berkarir dari 2014 sampai 2015, berarti ada 11 tahun gitu ya. Jadi mostly pengalaman saya itu di konsultan gitu ya, baru di non konsultan, baru di Siloam gitu ya. Saya di Siloam itu mulai 2021 gitu ya. Saya di Siloam handle di kalau bahasa kerennya gitu ya, teman-teman bilangnya di Blue Team gitu ya. Saya di situ jadi salah satu inilah tim di situ gitu ya. Jadi saya jadi vulnerability
manajemen di situ timnya gitu. Jadi mostly tapi nggak melulu di situ gitu ya. Beberapa kerjaan yang apa yang istilahnya saya capable di situ saya diperbantukan buat bantu-bantu. Gitu sih sekilas yang saya bisa perkenalkan diri lah dari saya gitu ya. Gitu sih Mas Jovan, Mas Mbak sorry, Mas Mbak Mariani ya. Sorry sorry. Iya, nggak apa-apa, Pak. Keren banget ya, Pak. Berdua mas-masnya ini apa pengalamannya tuh kental banget dari cerita-ceritanya itu ya. Udah kalau Pak Parman udah mau 15 tahun pengalamannya di IT, kalau Pak Azam udah dari tahun 11 tahun udah berkarir Ya, kan ya ya, Pak. 11 tahun lah. Hmm. 11 tahun dan udah di Siloam juga dari 2021. Keren-keren Hmm. banget nih pengalamannya. Kita jadi terinspirasi gitu kan sebagai anak-anak muda. Jadi kita mulai ke pertanyaan yang Siap. gampang dulu deh. Kita Hmm. pembukaannya itu coba berikan satu kata yang mendeskripsikan kondisi cyber security di industri Indonesia sekarang ini. Boleh dari Pak Azam dulu atau Pak Parman dulu, boleh? Ya, Satu silakan. kata aja. Ya, Boleh. semuanya. Kalau keadaan cyber security saat ini ya, Mm-mm. izin ya Pak Perman ya, kalau terkait cyber security saat ini itu menurutku sudah lebih aware dari dulu gitu ya, dari yang dulu gitu. Mm-mm. Dulu itu core kerennya udah jadi network team, udah si EE gitu ya, udah expert di network, sudah expert di server gitu. Tapi mereka kurang lah memperhatikan security gitu ya. Soalnya kan ke Mm-mm. orang bukan kita menyalahkan ya quote and quote kan orang network, orang server itu mostly operation gitu ya. Jadi operationnya yang jalan dulu, security-nya belakangan gitu ya. Oh iya. Zaman sekarang sudah mulai aware gitu, apalagi udah ada sekarang udah ada PDP gitu ya. Jadi pemerintah udah aware terkait pengamanan data. Kalau dulu udah security ya sih, yang penting ada aja dulu lah, yang penting operation Mm-mm. jalan dulu gitu. Kalau kalau dulu Neto kan apalagi ketemu orang net security, waduh, ini apa-apa di blok, apa-apa di blok, apa nggak bisa gitu kan. Itu kadang ada operation sama sama security itu kadang ada benang merah yang nggak bisa dilampaui itu. Kalau sekarang sudah mulai aware, aware gitu ya. Mungkin sudah oh kayak gini, apalagi sudah apa hacker-hacker kita sudah mulai bermunculan, jadi udah mulai awareness gitu ya. Mm-mm. Foto-foto zaman kecil-kecil dulu, mungkin beberapa saat kemarin ada video yang orang Malaysia itu cuman foto doang, udah kelihatan, udah predikatnya udah kelihatan, lulusan mana, ulang tahunnya kapan ya. Padahal nggak ada tertulis, cuman upload foto doang gitu ya, tapi udah bisa Iya. kelihatan, udah mulai awareness ke situ lah. Kalau dulu udah, dulu yang penting jalan dulu aja operation gitu. Tapi maksudnya dulu orang orang operation gitu ya, baru setelah sebut, oh iya ya, atau dulu Iya. sempat disingkir-singkirkan, sekarang udah jadi kayak kalau istilahnya kalau sekarang tuh kalau lu security nggak lolos udah nggak bisa jalan gitu aja. Mm-mm. Itu sih kalau menurut saya gitu ya. Pak Parman Oke, gimana dari Pak? Pak Security Parman security gimana? sekarang Pak? Oke, kalau saya setuju Pak Jam. Setuju dengan Pak Azam ya, yang info tadi, ya kalau security dulu dengan sekarang ini sudah lebih aware. Cuman saya meng-highlight sedikit ya. Memang betul teknologi juga berkembang, security juga berkembang. Yang dulunya hanya mengenal firewall, antivirusnya, antivirus signature, Mm-mm. udah ada EDR, endpoint detection response, paten gitu ya. Tapi mungkin perlu kita ingat bahwa semakin, kalau di dunia cyber, semakin teknologi itu semakin tinggi, semakin maju, maka semakin maju juga pemikiran daripada si penyerang, attackernya gitu ya. Yang pastinya begini, mungkin rekan-rekan mungkin yang perlu saya sampaikan, kalau kompleksitas sekarang untuk teknologi itu, khususnya di bidang cyber itu sangat berkembang. Tetapi yang perlu kita pastikan adalah memastikan bahwa yang kita gunakan itu memang betul pada tujuannya gitu ya. Jangan sampai kita oke, kita maunya aman, kita pasang 10 antivirus gitu ya, pakai EDR lagi gitu ya kan. Bukan membuat dia makin aman gitu ya, malahan sistemnya itu makin lemot. Jadi pada Mm. intinya adalah seiring berkembangnya teknologi, ya seiring juga kita semakin bijak memanfaatkan teknologi dan betul-betul memahami sebenarnya apa sih teknologi cyber itu gitu ya. Itu sih kalau dari saya. Oh, benar banget sih ya, Pak. Sekarang, zaman sekarang udah banyak yang semakin aware, semakin pinter gitu ya, semakin jago hackingnya. Cuma karena orang-orang semakin aware, orang-orang yang pemikirannya jahat justru malah makin
makin jahat. makin Iya, jahat ya makin gitu kan jahat ya, sekarang. makin banyak celah-celahnya gitu. Ya. Iya, heeh. Ya, cuman sekarang apa namanya di sisi perpa orang yang terjun di situ di industrinya atau yang menggeluti itu mungkin aware gitu ya. Jadi sekarang itu jadi tambah meluas. Kalau dulu kita security itu biar gimana orang-orang stakeholdernya di perusahaan itu aware security, sekarang kita juga harus aware ke user-usernya gitu. Sekarang itu sih Iya, heeh. harus pinter-pinter cari inilah, jadi penggunaannya kayak gimana gitu. Oke, nah kita tadi udah denger nih dari pendapat mas-mas kalian yang benar-benar aku pun sendiri memang kayak udah kejut lah. Oh ternyata cyber security itu memang udah berkembang banget ya dari yang dari sebelumnya sampai sekarang saat ini gitu. Tapi ini aku ada bingung nih Mas. Nih, kayak aku nih sebagai mahasiswa. Nah, dalam di bidang cyber security itu yang saya dengar-dengar itu kalau masalah profesi ataupun karir itu kan ada namanya blue team dan juga red team. Nah, di industri sendiri nih, nah, kira-kira apa sih karir ataupun profesi yang benar-benar dibutuhin nih pada saat ini? Oke, ya, saya coba nanti mungkin Pak Azam nambahin ya, saya coba jawab. Kalau kita, saya melihat dengan kondisi beberapa pengalaman saya, ya kalau dibilang blue team dan red team di dalam cyber security itu betul, ya. Tetapi ada juga ragam daripada profesi di dalam itu. Contoh, kalau memang kita ambil dua kelompok besar tersebut, kita ambil red team. Red team itu kalau dibilang red merah gitu ya. Ini bagian pemberani nih, pemberani gitu ya. Seperti simbolnya pemberani merah gitu ya. Dia fungsinya itu menyerang. Nah, kalau di sini skupnya adalah kalau di kita namanya application security. Nah, ini fungsinya melakukan attack gitu ya, melakukan testing, jika ada aplikasi yang baru ataupun aplikasi yang lama pengen dievaluasi, dia melakukan testing gitu ya. Nah, eh, yang kedua kalau di blue team gitu ya, blue team ini seperti namanya gitu ya, blue biru gitu ya, lebih adem gitu ya. Kalau bisa dibilang dia penahan lah gitu ya, pengaman gitu ya, menahan dari serangan bagaimana sistem itu bisa bertahan ketika diserang gitu ya. Nah, di sini di kita itu ada namanya vulnerability management, itu Pak Ajam, gitu ya. Yang kedua ada di situ termasuk IAM juga, itu termasuk blue team juga. Ya, itu IAM itu identity access management, eh, itu mengatur akses lah gitu ya, akses aplikasi kah, dalam bentuk Active Directory, gitu, Entra gitu ya, device, menggunakan Intune dan sebagainya. Nah, yang selanjutnya di situ ada yang namanya posisinya bisa dibilang SOC, monitoring gitu ya, Security Operation Center gitu ya. Di situ itu memonitoring segala traffic gitu ya, menganalisa traffic, baik ancaman maupun dia akan mengasih masukan lah terkait defense-defense seperti apa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau di SOCD sebenarnya ini tanggung jawabnya ini 24 kali 7 gitu ya. Nggak berhenti, nggak pernah tidur sebenarnya mereka. Karena kalau tidur ya bisa dibilang kita nggak dapat visibility lah ya. Nah yang selanjutnya ada GRC juga di sana. Itu termasuk blue team juga. Kalau GRC itu lebih ke arah regulasi lah gitu ya. Governance, risk, dan compliance. Dia itu lebih ke arah regulasi yang mana dia akan eh, menganalisa setiap sistem itu apakah ada kecocokan seperti apa gitu ya, ataupun ada masukan lagi dari regulasi-regulasi peraturan perundang-undangan dan segala macam gitu ya. Dan di samping itu juga sebenarnya ada beberapa bidang lagi, cuman kita hanya berkutat dengan pengalaman kita lah ya di dalam Siloam gitu ya, biar lebih enak gitu ya. Oke, mungkin ada tambahan dari Pak Azam. Ya, saya agree dengan Pak Parman ya, menambahkan sedikit Pak Parman ya. Istilahnya kalau di kami itu pembagiannya sudah disampaikan Pak Parman gitu ya. Mungkin kalau di teman-teman di mahasiswa gitu ya, yang istilahnya tidak terjun di industri gitu ya, lebih lebih terkenalnya blue team, red team gitu ya. Kalau blue team yang penting hardening gitu ya, blue team manajemen. Kalau red teaming ya udah gimana caranya ngetek gitu ya. Sebenarnya kalau di industri itu banyak gitu ya, ada IAM disampaikan Pak Parman sendiri tanpa disinggung, ada red teaming apa red teaming sendiri gitu tadi ya, ngedefend, terus juga di situ ada phishing campaign gitu ya, terus juga ada blue team tadi, blue team management dan lain, juga ada GRC gitu ya.
Jadi banyak lah banyak hal yang perlu disyukurti banyak gitu ya. Jadi di situ banyak juga perusahaan yang mereka sedikit lupa GRC gitu ya. GRC itu sebenarnya istilahnya lu kita bikin konfigurasi, bikin timnya, tapi tidak ada kecocokan nih regulasinya gitu ya. Kadang itu yang sering di perusahaan itu sering itu tuh tarik-tarikan tuh, tarik tambang tuh gitu ya. Nah, makanya fungsi GRC itu penting gitu ya untuk sebagai istilahnya pagernya lah. Lalu jangan istilahnya pagernya sampai di sini. Nah, di situ lah antara regulasinya dari pemerintah gitu ya. Ada PDP tadi yang sempat saya singgung, juga ada yang dari cheese hardening, jadi ada di di industri juga ada beberapa apa security standar lah ya, kayak NIST, cheese gitu ya. Itu yang pegang orangnya ada orang GRC gitu ya. Itu juga kita combine juga dengan operation gitu ya. Nah, operation kan biar tidak terjadi kechaosan, karena harus ada standar operasional prosedurnya gitu ya, atau ada kebijakan perusahaan untuk mengcover semua legalitas yang ada di Siloam gitu ya. Jadi kalau spesifik di Siloam gitu ya. Jadi kalau di Siloam tuh kalau mau ngapa-ngapain itu harus ada legal standingnya gitu ya. Kalau di negara itu ada landasan hukumnya. Nah, orang yang memegang landasan hukumnya itu di kami di RC gitu ya, bukan antara regulasi yang di Siloam gitu ya, yang dibikin oleh tim operation misal, itu baik itu operasional rumah sakit, operasional di IT, itu tidak bertabrakan dengan regulasi-regulasi baik yang ada dikeluarkan oleh pemerintah atau standar regulasi yang ada di apa di nasional, di internasional, misal CIS, ini ST dan semacamnya. Itu sih Pak Parman yang bisa mungkin saya tambahkan sedikit ya Pak. Iya, Pak. Oke, setelah aku dengar-dengar nih, benar-benar mataku benar-benar kebuka sih. Kayak tadi kayak Pak Parman sampaikan itu kayak benar-benar berarti red itu pemberani ya Pak ya untuk menyerang gitu kalau untuk red. Kalau blue itu lebih adem. Ya, Iya. lebih adem berarti kerjanya itu untuk nge-defense itu Sebagai ibaratnya pelindung gitu gitu ya. ya kalau Blue Team. Pelindung. Iya, Iya, iya. oke. Jadi juga Pak Azam juga menyampaikan GRC, nyampaikan pentingnya itu GRC itu bagi sebuah industri gitu kan. Tapi setelah mendengarkan penjelasan-penjelasan mas-masnya tadi tuh kayak benar-benar kami sebagai eh, yang mahasiswa nih dari Binus University ini juga kayak yang bekerja di bidang cyber security ini kayak eh, terbuka lah matanya untuk mengetahui profesi-profesi apa aja sih yang terutama yang ada di InfoSec Siloam ini kan seperti itu. Nah, untuk Mas Parman dan Mas Azam sendiri, nah kan itu bekerjanya di bidang Mas Parman di bidang cyber security specialist, benar? Oke, Iya, dan benar. juga Pak Azam itu vulnerability management lead. Manajemen. Ya. Nah, ya Manajemen. mungkin ya oke. Nah, mungkin Bapak Mas-mas kalian bisa sharing nih apa aja sih kewajiban ataupun job desk yang Mas-mas punya pada InfoSec Siloam. Dari Oke, saya Pak Parman dulu nih. pajam dulu, Oke, pajam, pajam. oke, siap. Akan, Pak. Kalau Oke, di oke. saya sih, saya bertanggung jawab untuk ini gitu ya, terkait vulnerability management di situ ada proses gimana cara cari celah gitu ya, entah itu manual gitu ya, atau pakai tool gitu ya. Jadi mostly kita pakai tool vulnerability management gitu ya, kita pakai tool itu untuk melakukan scanning gitu ya. Saya bertanggung jawab di situ. Dari situ kita follow up ke application owner. Ini ada celah sini, ada lubang di sini, lu tolong tutup gitu ya. Nah, itu tanggung jawab terkait vulnerability management. Juga ada patching, include juga di situ. Ada yang kalau kita ngomong patching, sorry, kalau kita ngomong vulnerability management kan, kita ada remediasinya atau mitigasinya gitu ya. Mitigasinya bisa via hardening gitu ya, atau via patching gitu ya. Jadi ya, saya juga punya responsibility untuk melakukan patching management gitu ya. Connecting manajemen hampir sama gitu ya. Kalau tadi itu nyeken vulnerability, kalau ini nyeken scanning patch-patch mana di setiap OS gitu yang miss gitu ya. Misalkan kalau kalau di apa namanya di FS apa CVSS gitu ya, itu Aktivitas. juga ngeluarin kan. Ya kan ngeluarin Hmm. juga tuh yang ada vulnerability-nya. Itu kadang kadang kalau Windows gitu ya, quote unquote Windows tuh sering ngeluarin
patching up security-nya. Nah, itu kita compare lah dengan existing environment-nya kita, mana ya ini patching yang miss nih, yang nggak ada. Nah, itu saya punya responsibility untuk di situ untuk melakukan eh, apa patching management gitu ya. Sorry, ya patching management. Di lain hal juga saya juga handle terkait eh, vendor profile assessment, apa assessment gitu ya. Jadi kita juga mengakses terkait security posture vendor-vendor kita gitu ya. Jadi kami di security punya responsibility, punya tanggung jawab gitu ya. Kami sudah mengamankan nih, jangan sampai vendor yang mensupport kami tidak aware ke security gitu. Jadi kami punya tanggung jawab untuk setidaknya mengasesmen nih, vendor kita sama nggak nih, satu jalan nggak nih. Jangan sampai security siloam udah kita jagain baik-baik atau vendornya yang istilahnya nggak inline dengan kita. Kita maunya tuh kita grow bareng, kita jalan bareng, security-nya bareng-bareng gitu lah. Ya kita memahami gitu ya keterbatasan ya, kan namanya semuanya itu ujung UD semua ya, ujung-ujungnya di duit gitu ya. Yang penting security posturnya mereka kita bisa inilah bisa bantulah gitu ya, istilah gini ya. Kita setidaknya kalau kita punya target 8 gitu ya, di silam sudah 8, setidaknya vendor itu janganlah jauh-jauh gitu. Intinya itu di situlah responsibilitasnya di situ gitu ya. So far sih berkutik di situ aja pekerjaan sehari-hari di Siloam. Mungkin yang lebih banyak, mungkin Pak Parman tadi sempat mention gitu ya, kalau Pak Parman sudah segala area gitu ya, karena beliau adalah cyber security spesialis kami gitu ya, beliau yang akan masuk semua lini gitu ya, mana proses-proses yang di saya yang secara arsitek kurang, masih ada yang kurang, perlu di-engage, dan mungkin beliau yang punya responsibility situ, mungkin Pak Parman banyak ke semua lini, mungkin Pak Parman yang lebih lebih banyak, kayaknya lebih sibuk daripada saya kayaknya. Enggak, Pak. Jadi ya mungkin thank you Pak Azam. Ya, kalau Pak Azam punya spesialisasi gitu kan, istilahnya Pak Azam punya fokus gitu ya. Nah, kalau saya ya kayak gini, mungkin lihat kan, badan seperti ini gitu ya. Banyak, kalau dipikir-pikir, wah Pak Azam merasa tersiksa. Oh enggak, Pak Azam itu fokus terpikir. Kalau saya ibarat kalau kayak menahan serangan harus lebih besar penahannya gitu loh, ya kan? Iya, iya. Bom atom seperti apa ya kalau dia lemah ya di situ dia. Nah, fungsinya di situlah cyber security arsitektur. Jadi kalau konsepnya kalau sekarang kita bilang kalau seperti arsitek gitu ya, dibilang buat dasar gitu. Kalau kita mengacu ke sana, ya apa yang sudah dijalankan Pak Azam gitu ya, akan kita ulang gitu. Kalau kita prinsipnya dasarnya security yang membangun dari awal. Tetapi ini bukan hanya security yang membangun dari awal. Kita melihat, menganalisa gitu ya, sistem yang sedang berjalan ini seperti apa, sudah sesuaikah gitu ya. Nah, itu salah satu fungsi saya. Jadi mengereview teknologi-teknologi yang sudah berjalan saat ini gitu ya. Di samping juga ketika ada update gitu ya, update dari teknologi luar gitu ya, bisa kita adopt ke dalam gitu ya. Saya coba menganalisa gitu ya. Dan di samping itu juga gitu ya, terkait lini-lininya gitu ya. Tadi dia diinfokan Pak Azam. Saya bukan hanya masuk di dalam satu bidang kayak IAM, saya masuk juga ke vulnerability, saya masuk juga ke application security, saya masuk juga ke IAM gitu ya. Jadi memang betul-betul ya kalau orang yang tanggapannya negatif, saya merepotkan orang gitu ya. Jadi saya memaksa orang ya, ya harus begini gitu. Tapi bukan memaksa yang seperti apa. Kita tetap discuss gitu ya. Oh ini saya punya inisiatif seperti ini. Apakah teman-teman di dalam kondisi saat ini yang existing bisa kita terapkan gitu. Kita tetap discuss gitu ya. Nah pada intinya adalah di bidang saya itu merancang dari awal itu memang pasti. Yang kedua adalah menganalisa ketika proses sudah berjalan, dan yang ketiga memberikan masukan, inisiatif seperti apa, idenya gitu ya, apakah ada update teknologi terbaru gitu ya. Jadi sebenarnya konsepnya adalah kalau memang adik-adik lah gitu ya, karena adik-adik lah semua di sini gitu ya, mahasiswa gitu ya, pengen berkarir kayak di Pazam, vulnerability gitu ya, kuasain dia blue teamnya seperti apa. Rajin-rajin sekarang melihat gambaran teknologi yang sifatnya ngedefense gitu ya, itu di Pazam gitu ya, monitoring dan segala macam.
Nah, kalau di saya ini lebih ke arah teknik dan strategi gitu ya. Tekniknya gitu ya, mungkin saya bukan muluk-muluk juga gitu ya. Jadi dengan pengalaman yang saya punya gitu, saya bukan mengarah kepada oh iya saya lebih bisa daripada kalian, bukan. Lebih ke arah memberikan apa yang menjadi pengalaman saya itu untuk kontribusi di perusahaan untuk setiap bidang, contoh kayak vulnerability, IAM gitu ya, application security gitu dan lain-lain sebagainya gitu. Jadi lebih ke arah itu untuk teknis. Nah, yang kedua adalah untuk strateginya. Seperti yang saya bilang tadi, nge-planning gitu ya, nge-planning apa yang harus kita buat next time-nya gitu ya. Itu sih mungkin Mas Jovan, Mbak Mariane terkait job desk kita ya. Jadi kalau mau bergabung gitu ya, selesai tamat gitu ya, oh jadi vulnerability management, ya udah masuk gitu ya. Atau jadi cyber security, ya udah silahkan. Itu sih dari kita. Ya, jadi kalau Pak Parman lihat point of view dari orang luar gitu ya. Jadi kalau kan saya handle operationnya seperti apa, lika-likunya, Pak Parman punya view, di VM ini ada apa nih? Ada apa dengan pengalaman beliau, dengan Pak Parman juga riset-riset gitu ya. Jadi kalau mau tahu apa istilahnya teman-teman gitu ya, teman-teman di mahasiswa mau berkarir di security, ya sering-sering riset tuh. Wah, ujung-ujungnya nanti ke Pak Parman tuh nanti. Ya Ya, riset seperti gini kan gitu ya Pak Man ya. ya. Riset. Oh VM nih, fokus riset VM dulu. VM gini 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 gini. Pak Parman tanya Pak Zam gimana proses VM? Kayak gini Pak, kayak gini Pak Parman gini gini. Oh Pak ada new teknologi nih Pak. Kayak Tuh. gini gini kayak gini kayak gini. Nah gitu. Balik lagi ke teman-teman mau fokus di mana gitu ya. Kalau mau fokus VM ya udah pas zaman kuliah jangan riset dulu tuh. Udah pelajari aja VM kayak gimana jalannya. PM page management kayak gimana, vulnerability management kayak gimana, cara hardening kayak gimana, pelajarin aja gitu dah. Nanti ujung-ujungnya di bidang yang saya tekuni gitu ya. Balik lagi teman-teman mau fokus di mana gitu. Security itu tuh besar gitu ya. Kita kalau ngomong security, sorry tambahkan Pak Marwan ya, kalau saya kebanyakan ini Pak Marwan. Jadi kalau Silahkan. security itu setidaknya gitu ya, setidaknya pengetahuan di network tuh harus udah di atas rata-rata gitu ya. Pengetahuan di server juga harus di atas rata-rata gitu ya. Kenapa? Eh, Landasan kita bisa merekomendasikan security ini kalau ini udah kuat gitu ya. Kalau dua ini nggak kuat, nanti kita rekomendasi gini gini kayak gini nanti tim server udah dikerjain. Nah kita kan kalau nggak punya pengalaman, oh iya udah dikerjain, atau tidak. Nah itu untuk memverify itu kan itu tanggung jawab kami di security gitu ya. Jadi next levelnya kalau saya boleh membanggakan diri gitu ya, next levelnya itu di security itu kalau sudah infranya sudah setidaknya udah mumpuni lah gitu. Makanya harus dipersiapkan zaman kuliah. Kalau saya dia, kalau dulu saya nggak nyemplung security soalnya dulu nggak udah nggak kepikiran security gitu, udah beda zaman dulu lagi hype-hype-nya tuh network security, apa network gitu ya, network engineer gitu ya, atau sistem server engineer itu udah keren gitu ya. Tapi setelah nyemplung di industri, kayaknya bayangan zaman kuliah itu terlalu terlalu mewah nanti di lapangan seperti ini gitu Nggak ya. sesuai realita gitu Ya, ya, Pak. ya makanya harus beda cerita kalau kita sudah persiapkan di zaman di siswa mahasiswa ya, udah kejar-kejar di situ kan pada saat industri membutuhkan interview gitu ya, Hmm. ditanyain sesuai requirement dan masuk gitu ya. Kalau Oke. kita melamar security cuma ditanyain security-nya masih bengong, ya kan industri berarti nggak siap gitu loh. Jadi teman-teman juga belum siap masuk ke situ gitu. Ya, Berarti bener-bener hmm, Gimana ya, Pak Parman? ya. Saya coba nambahkan sedikit. Itu yang menarik dari yang tadi diinfokan Pak Azam ya. Mungkin ini masukan buat teman-teman mahasiswa gitu ya, bahwa kalau memang pengen terjun ke dunia security gitu ya, kata Pak Azam tadi harus terjun ke dunia network gitu ya. Itu adalah kata-kata yang paling utama gitu ya. Mungkin kalau tadi Pak Azam dia berbicara lebih ke arah network gitu ya pengalaman kerjanya. Saya sebenarnya bukan terjun, kan saya sudah bilang di tahun 2007 itu saya pernah bergabung juga dengan developer gitu ya. Sebenarnya basic saya itu developer. Mungkin rekan-rekan kalau boleh tahu. Basic saya developer. Dulu saya itu masih pakai aplikasi ASP, masih pakai Frontpak gitu ya.
database-nya masih pakai DB2 sama pakai Microsoft Access gitu ya. Nah, sharing itu saya bertukar haluan gitu ya. Karena mungkin itulah rezeki ya, namanya perputaran. Saya nggak langsung lagi terjun di dunia security gitu ya. Saya masuk lagi ke yang namanya network. Udah mulai nih, di BINUS, ada network, dikasih challenge, desain grafis gitu ya, programming gitu ya. Terjun ke sana, ke Java gitu ya, Java gitu ya, .NET gitu ya. Nah, setelah itu ya mungkin karena rezeki lagi gitu ya, masuk ke network gitu ya. Network terakhir belajar routing gitu ya. Padahal sebelumnya kita nggak ada belajar routing gitu ya. Nah, kita belajar routing, networking gitu, server gitu ya. Masuk lagi paling tinggi gitu ya. Masuk ke firewall, bukan hanya sebatas ke routing, tapi menjaga keamanan gitu ya. Nah, baru sampai pada mengapa saya bilang tadi ya baru 8 tahun terakhir gitu ya. Karena ya saya kumpulkan semuanya. Baru saya memutuskan yang namanya sikap gitu ya. Saya harus ke security. Karena apa? Kalau kita mungkin kayak yang saya udah masuk ke sini, saya udah masuk ke sini, saya udah masuk ke sini gitu ya. Rasanya gado-gado gitu ya. Tapi ketika kita sudah terjun ke security gitu ya, ya kita harus tahu gitu loh. Jadi bukan security ini kalau saya bilang ya, sorry, bukan bukan ranah untuk belajar dasar gitu ya, tapi untuk belajar yang lebih advance gitu. Karena tahu teknologinya gitu ya, tahu mengoperasikan, tapi tidak tahu prinsip tadi kayak yang Pak Azam bilang, GRC gitu ya, tak tahu aturan gitu, tidak tahu aturan regulasinya, itu salah juga gitu ya. Jadi makanya teman-teman nggak apa-apa, nggak usah malu. Ya saya jadi seorang developer, nggak usah malu gitu. Saya seorang atau mulai dari karirnya kayak alumni dari BINUS juga, Pak Ferdi gitu ya, memulai dari application security jadi pentest gitu ya. Silahkan gitu ya. Tapi kalau memang seorang security sejati itu ya seperti yang tadi, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya, baru nanti langsung terjun ke cyber security-nya. Begitu sih. Hmm, gini sih Pak. Jadi kalau ngomong lingkup, Pak Parman lebih luas daripada saya gitu ya. Jadi benar kata Parman, untuk mencapai satu istilahnya kalau kita ngomong job, ya job yang kita impikan tuh tidak mudah gitu ya. Harus kita berjuang gitu ya. Namanya berjuang ya harus harus kerja keras ya, emang harus kerja keras. Gitu sih. Tapi jangan Berarti terlalu khawatir, jangan terlalu takut ya. Jadi, kalau emang pelan-pelan aja ngerintisnya, nanti pada ujungnya kan tahu pasti harus ada kemana jalannya gitu gitu ya, ya. Pak. Harus kemana gitu ya. Oke. Oke, berarti eh, benar-benar harus dipelajari dan ditelaah nih ya Pak ya mengenai security ini. Kayak Mm-mm. benar-benar fundamentalnya tuh dengan network terutama itu benar-benar harus kuat baru bisa kita itu bisa ke dunia cyber security. Nah, Mm-mm. tapi aku mau nanya nih Pak, apa titik balik Bapak Mas-mas kalian itu kenapa sih milih security sebagai benar-benar jalur karir Mas-mas kalian? Nah, Pak Ajam lagi nih. Coba. Oh, siap. Ya, mungkin saya sudah sempat mention tadi ya, saya malah berangkat karirnya dari IT support helpdesk gitu ya. Dulu istilahnya security itu tidak terbayang ada namanya job kerjaan itu namanya security gitu ya. Taunya security yang di depan pintu Ya, Jadi satpam gitu bank ya ya. gitu ya untuk satpam gitu ngebuka ya, gitu ya, satpam gitu ya. selain. Bukan mengucilkan job ya, tapi itu Iya, iya. dulu zaman saya maka security ya itu gitu, tidak punya Hmm. bayangan yang lain-lain. Titik balik saya adalah pada mungkin tidak sadar gitu ya. Saya sudah di akhir-akhir semester tuh kadang teman-teman saya gitu ya yang di universitas lain, Pak Azam, Mas Azam gitu ya, atau bro, ini Facebook saya keblokir gitu ya. Oh. Tolong bukain dong. Nah, dulu kan message cuma IT ya, udah caranya gimana cara ngebukainnya. Mas Azam, ini akun saya tiba-tiba ngepost ini. Saya lupa passwordnya. Nah itulah mungkin titik. Akhirnya saya pas udah kerja kerja, oh ada mulai kedengeran security. Oh berarti dulu yang kata kerjaan itu security, cuman nggak sadar. Titik titik benar-benar saya titik harus saya security itu pada masa zaman saya ada satu senior saya gitu ya.
yang mentor saya di security, mentor saya di network gitu ya, dia benar-benar security expert gitu ya. Jadi oh dari situ gitu ya. Oh security kayak gini loh, lebih seru gitu ya. Kalau network cuma routing doang gitu ya, cara ngalurin gimana. Tapi bener nggak tuh jalur yang dirutingin, bener nggak sih jalur yang dilewatin gitu ya. Jadi titik balik saya security itu di 2018 tadi, networknya sudah tahu oh, kayak gini network, ternyata ada lebih lagi nih security, kayak lebih apa greget gitu ya. Saya dulu nggak mikirin berapa, yang penting oh greget, lebih greget gitu ya, lebih lebih memacu adrenalin untuk Menantang, kita, menantang. ya, kita explore gitu. Oh kayaknya lebih seru nih. Dan di situ lah 2018 saya harus memutuskan kayak security gitu ya. Tapi nggak ujuk-ujuk industri menerima gitu ya. Soalnya kan pengalaman kan membicara oh ini lebih banyak di apa lebih banyak di infra nih. Kalau nggak Mhm. punya pengalaman kan orang mau nerima juga, jangan-jangan cuman belajar training 2 minggu security, habis itu ngelamar security gitu ya. Jadi pelan-pelan di situ pelajari security, gitu. Baru dapet lah gitu. 2018 sih saya rasa di situ lah. Titik-titik balik saya di situ kayaknya security lebih seru gitu ya. Untuk kita tekuni secara adrenalin gitu ya. Kalau kita ngomong adrenalin lebih beradrenalin nih gitu. Soalnya kan nggak cuman operation yang kita istilahnya day to day-nya yang cuman operation, tapi orang yang iseng-iseng ini juga ada gitu lah. Jadi kalau security itu kan nggak bisa, tidak bisa jam jam kerja jam 8 sampai jam 8 sampai jam 5 gitu ya. Orang iseng kan belum tentu nih. Kadang ada Hmm. dulu di warnet ada iseng-iseng ngebobol Facebook pacarnya yang lagi berat hati diputusin, nah Facebooknya nih mau dibobol kan gitu-gitu tuh. Sampai sekarang kalau gitu ya Eh, bercandain. mungkin itu yang lebih challenging lah kalau di menurut saya itu ya. Mungkin Eh, gimana Pak Parman? Oh kalau iya, Pak Parman gimana? kalau saya security ini tempat saya untuk bertobat sepertinya. Agak Oh, iya. ini kalau orang bertobat rajin ibadah ya. Kalau saya bertobatnya ke security, jujur. Saya bertobatnya ke security karena apa? Ya tadi kisahnya Pak Azam juga ada miripnya dengan saya gitu ya. Ya saya sampai pernah dalam tanda kutip iseng sebenarnya ya coba dengan ilmunya programming ya coba buat virus gitu ya. Zaman dulu kan buat virus mah gampang ya kan. Dan itu yang jadi satu hal yang wah gitu ya. Yang kedua mungkin ya berhubung dulu itu warnet gitu ya. Kalau dulu sering itu dia ada cheat gitu ya. Game di cheat. Game gitu ya Hmm. Pak? Iya, Ya, billing warnet gitu ya Hmm, dibobol gitu ya. Nah, iya. crack gitu. ya Hmm, jangan ditiru, bukan seperti iya. itu. Ambil positifnya. Jadi eh, saya sudah bosan dengan yang seperti itu gitu ya. Tadi dibilang Pak Azam challenge itu betul gitu ya. Udah tahapnya kita nggak zamannya lagi seperti itu gitu ya. Kita sudah tahu dosanya seperti apa gitu ya. Sudah tahu cara melindunginya seperti apa. Jadi ya di security ini anggapan saya adalah seperti yang saya bilang tadi tempat saya untuk bertobat gitu ya. Bertobat dalam arti apapun itu yang saya lakukan sebelumnya gitu ya. Apa yang saya punya pengalaman saya mau berikan lagi untuk yang namanya menjaga yang namanya sistem itu. Jadi udah dibangun sistem, udah saya tahu nih bolong-bolongnya pasti mana nih. Ini pasti terbuka portnya gitu ya. Port sekian gitu ya, port 22 untuk RDP gitu ya, port ini gitu kan. Nah, udah kita tahu nih celah-celahnya dari mana. Jadi kita implementasikan untuk melindungi kita gitu ya. Jadi kita sudah tahu sebenarnya, oh pergerakannya kalau dia terbuka ini dia harus bagaimana ya, seperti apa. Jadi lebih ke arah challenge-nya itu adalah melindungi dengan ilmu yang sudah kita dapat sebelumnya gitu ya. Jadi anggaplah kalau saya menganggapnya security ini ya kalau dibilang kalau itu apa istilahnya preman preman apa ya yang film di TV gitu ya. Jadi obat gitu lah ya. Itulah saya anggap. Jadi istilahnya preman tobat tempat saya untuk ya lebih lebih memanfaatkan lah ilmu yang saya dapat selama ini, pengalaman itu. Jadi saya memutuskan ke dunia cyber. Begitu sih, rekan-rekan. Oke, nah terima kasih banyak nih Pak atas atas
jawaban-jawabannya kayak mulai dari yang awalnya pengen challenge dan juga ada bahkan ada yang untuk bertobat gitu. Ya, Bisa bisa jadi kita jadiin acuan nih En. Nah, sharing-sharing dari mas-masnya sekalian. Nah, kita kapan nih Iya. titik baliknya nih kira-kira? Kalau dari ceritanya Pak Azam, saya sendiri jadi keinget kalau misalnya dulu masih SMA gitu, suka di rumah mama tanyain, ini gimana Facebooknya mama kok gini gitu, mirip-mirip gitu. Mm-mm. Tanpa sadar gitu ya. Iya, terus jadi dari situ saya tertarik di cyber security itu dari situ Mm-mm. pertamanya Ini gitu. enak gitu Nah, ya. mirip-mirip ceritanya. Kalau dulu Nah, industrinya kayak kalau cari kerjaan lowongan cyber security atau security itu nggak ada zaman saya. iya, baru dari situ kan awal mulanya. Sekarang udah Nah, mulai terbuka, sekarang udah jadi mulai banyak, udah mulai jelas kelihatan mm, gitu kan. Kalau dulu kan belum. Kami tinggal dari teman-teman cyber security di BINUS, khususnya mm, CSC BINUS, mm, penasaran nih Mas. Dari mm, yang mas-masnya udah jelasin tadi mengenai profesi, mm, infosek siloam sendiri mm. gitu, ada nggak sih kalau yang kata orang-orang ini info magang atau info locker gitu di Siloam sendiri? Apa aja sih step by stepnya dan apa aja yang perlu kita siapin kan? Kalau tadi mas-masnya udah cerita kita perlu nambahin pengalaman gitu kan. Tapi kan kalau misalnya untuk magang berarti kita freshly dari graduate, bahkan belum lulus pun kita udah harus coba masuk dan approach industri gitu kan ya. Mm. Jadi karena gini, saya coba jawab di awal. Karena saya nggak bisa menjawab itu, tapi nanti saya membantu coba menjawab yang terkait apa yang perlu dipersiapkan. Mm-mm. Kemudian tim yang seperti itu gitu ya, yang tadi yang Mbak Mariana itu ada di timnya Pak Azam salah satunya ya. Jadi ada tim tim bisa bilang temporary lah. Jadi di timnya Pak Azam itu ada ini ya apa namanya ada tim yang bisa dibilang in charge lah gitu ya. Jadi di tim itu ada satu gitu ya yang memang undernya Silpam. Di samping itu juga ada tim yang eksternal tadi yang mungkin based on kontrak gitu ya. Nah mungkin Oke. sambil Pak Azam join gitu ya, rejoin, mungkin yang perlu dipersiapkan gitu ya. Tadi sudah kita jelaskan juga, saya dan Pak Azam udah info. Untuk memutuskan eh, karirnya di dunia cyber, kalau dari saya pribadi, bisa dibilang bisa dipertimbangkan gitu ya. Jadi karena begini, kalau kondisinya dengan kondisi yang saat ini gitu ya, yang mungkin teknologi yang semakin maju, terus challenge-nya juga makin tinggi gitu ya. Ya coba mulai aja. Kalau memang betul-betul kita memang udah di hati kita, oh saya pengen jadi seorang cyber security. Yuk mulai dari mana? Tentukan gitu ya. Apakah dari network? Silahkan. Apakah dari programming? Silahkan. Kalau dibilang, kalau bisa kita simpulkan adalah hanya dua posisi kelompok utama lah gitu ya, hardware dan software gitu ya. Kalau hardware termasuk network, tentukan apakah saya mau ke network. Kalau dibilang nanti saya mau cyber security, bisa gitu ya. Nanti itu menangani lebih ke arah defense lah gitu ya, bisa dibilang. Itu tadi blue team itu bagiannya. Monitoring nanti bisa bermunculan dari sana sendiri. Nah, kalau dibilang tadi lagi application gitu ya. Application ini, nah kalau sekarang dunia digital gitu ya. Application kan mana ada sekarang yang nggak pakai aplikasi lah gitu ya. Semua serba aplikasi digital gitu ya. Nah, di sini kalau dibilang, oh saya mau jadi developer dulu, nantilah saya besok. Silahkan gitu ya. Jalani saja. Karena nanti di situ juga, seperti yang saya bilang, timnya Mbak dan Mas ini ada di kita gitu ya. Kebetulan satu tim gitu ya, application security. Dia melakukan pen test, pengujian di dalam sebuah sistem kita. Nah, itu ya mereka ya memang based on-nya nggak ada developer, tapi ya mereka tak belajar gitu ya. Jadi maksud saya adalah tentukan coba pilihan, jangan jangan prinsipnya saya mau dikatakan keren cyber security gitu ya. Nggak usah mulai saja, oh saya sebagai developer biasa, saya sebagai monitoring, help desk, network staff dan segala macam gitu ya. Karena percayalah tidak ada karir itu yang langsung melejit ke atas gitu ya. Semua harus dari bawah dulu gitu ya. Ya, kalaupun orang tuanya mungkin yang punya perusahaan, ya
saya sudah pernah bekerja di beberapa perusahaan keluarga juga, tidak ada pernah yang langsung melejit ke atas. Minimal dia bekerja dulu mungkin setahun, 2 tahun sebagai karyawan biasa. Mungkin nanti seiring berjalannya waktu dia akan dinaikkan gitu. Jadi ya mungkin jadi manajer, supervisor, manajer atau bahkan direktur gitu ya. Jadi intinya mulailah dari dasar, jangan malu untuk mencoba dan tetaplah selalu belajar gitu ya. Kalau saya dulu belajarnya apa? Saya belajarnya dulu itu internet, internetnya itu ya lemotnya minta ampun, masih tabung gitu ya. Terus kalau untuk laptop sendiri, laptop, aduh kalau sekarang itu saya salut gitu ya dengan kecepatan laptop gitu ya. Kalau dulu saya ya malahan saya ya kayak tadi bilang Pak Azam juga eh, harus ya security itu nggak mengenal waktu gitu ya. Nah, itu juga ya pengalaman-pengalaman sebelumnya gitu. Kalau dibilang yang lain 7 kali 7 gitu ya, 7 kali 5 gitu kerjanya atau 8 kali 5. Kalau cyber security itu jangan pernah nganggap begitu. Cyber security itu bekerja 24/7. Jadi dibilang kapan istirahatnya? Ya kayak gini gitu ya, siap nanti begini saya duduk sebentar, saya tidur gitu ya. Sebentarnya bang, nanti di angkutan umum kita tidur berdiri gitu loh. Atau nanti kayak Pak Azam gitu ya, liburan gitu, cuti gitu ya, ditelepon, di calling. Gimana ini. Ya kalau bilang nggak bisa, enggak gitu, nggak bisa juga bilang gaji saya kan, oh nggak bisa. Cyber security itu challenge-nya gitu ya. Jadi itu mungkin ya buat masukan ke teman-teman terkait persiapannya. Persiapkan sedini mungkin sebelum terjun ke dunia cyber. Mungkin tambahan Pak Azam, tadi rekan-rekan kita ini, adik-adik kita ini nanya, gimana nih, apakah ada di Siloam gitu, magang gitu, persiapannya apa? Silakan Pak Azam. Siap, siap, siap. Kalau magang sebenarnya gini gitu ya. Apa namanya? Ada bagian-bagian yang kita tahu lah ya, security itu berarti inline juga dengan informasi gitu ya. Mm-mm. Eh, Kadang ada informasi nanti yang nggak lolos dari GRC itu, gitu ya. Kadang ada istilahnya kami pengen gitu ya, istilahnya punya istilahnya regenerasi lah yang muda-muda yang security-nya bagus gitu ya, pengen gitu ya. Cuma seiring seiring kita tahu bahwa regulasi baik itu perusahaan kasarnya quote and quote gitu ya, informasi security itu very very confidential gitu ya. Kalau Iya. ibaratkan ini nih apa informasi yang sensitif nih gitu ya. Eh, jadi dari saya kalau ada anak magang gitu ya, sering tanya Pak Azam gimana nih kerjaannya saya sudah selesai gitu. Pak Azam saya sudah selesai gitu ya. Tapi saya juga bingung gitu, kasihan juga mau ngasih ngasih kerjaan tuh baru konfidensial ya. Jadi saya harus kadang konsultasi sama Pak Parman, sama tim GRC ini, tim GRC namanya ada salah satu rekan saya gitu. Gimana? Duh, gimana ya Pak Azam? Regulasi tidak memperbolehkan gitu ya. Tapi jangan jangan berkecil hati gitu ya. Kami tahu kerjaan di security itu very very konfidensial. Cuman ada beberapa istilahnya kalau di saya gitu ya ada tim magang juga itu di lebih ke GRC dia. Jadi dia lebih ke arah punya data gitu ya. Ini sudah comply atau belum dengan regulasinya gitu ya. Jadi kayak misal yang kebetulan yang handle terkait profiling vendor security gitu ya. Beliau gitu ya tim magang. Jadi dia verify tuh oh perusahaannya vendor tuh punya punya NAC gitu ya, punya network access control, sudah ISO gitu-gitulah. Jadi balik lagi ya, masalah kalau mau magang gitu ya, saya nggak tahu di perusahaan lain gitu ya. Kalau di kami di Siloam itu kadang kepetok di regulasi gitu ya. Kami tapi kami open gitu ya. Gila kalau mau mempelajari security, ya paling setidaknya kami tidak kaku gitu ya. Saya sendiri tidak kaku. Bolehlah kalau informasi yang menurut saya tidak terlalu konfidensial, boleh kita sharing atau saya mungkin bisa ngajarin, oh gini loh cara cara fundamental scanning tuh kayak gini gitu ya. Mungkin mungkin targetnya bukan silam tapi punya yang lain. Coba-coba gitu ya. Saya bisa ajarin lagi cara nyeken. Misal Binus kayak gimana sih caranya? Scan dulu gitu ya.
Dari situ mau coba masuk-masuk intip-intip bisa nggak? Ah, dibobol. Oh bisa nih. Coba masuk dari situ. Nah itu kadang itu yang mengasah gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau kerjaan kami kadang tidak, sorry to say, kadang ya, kadang regulasi yang membuat kami tidak bisa melangkah. Cuman kalau di kami, di saya gitu ya, di VM bolehlah nanti saja coba ajari cara nyecan kayak gimana gitu ya. Mungkin kalau nanti belajar-belajar kayak gimana, cara scan, patching itu kayak gimana sih Pak Azam, konsep-konsep patching ya kami ajarin gitu ya. Gitu sih Pak, kalau terkait itu ya, adik-adik atau mas-mas gitu ya, mbak-mbak untuk di Siloam, kami open untuk magang, cuman ya itu, kami tidak beberapa apa ya, beberapa slot lah ini kalau dibilang slot ya, tidak beberapa yang tidak bisa kami share gitu ya, jadi hanya beberapa kecil lah, kecil kecil hal yang bisa kami share untuk kita bisa open, untuk magang gitu ya. Jadi kami tidak pernah pernah menutup gitu ya. Namanya security itu semakin banyak yang engage gitu, semakin banyak masukan. Pak Azam kayak gini kayak gini kayak gini. Oh iya gitu ya. Soalnya security itu adalah jangan sampai rasa aman itu bahaya kalau di InfoSec. Rasa aman tuh very very bahaya. Hmm. Kita harus doktrin kita tuh nggak aman. Doktrin kita nggak aman. Kalau sampai dokter merasa aman, nah disitulah sebenarnya Kak, ketidakamanan yang itu black hole di situ tuh. Mhm. Ketidakamanan itu black hole. Jadi harus merasa kalau ibaratkan ini harus paranoidan terus lah, gitu ya. Apalagi saya sering iseng, mungkin Pak Manan sering lihat kalau di saya gitu ya, pas lagi ambil minum gitu ya, ada laptop yang kebuka, ya udah tiba iseng-iseng duduk gitu ya. Lihat kanan kiri nggak ada yang merhatiin, udah kirim email makan malam yuk, saya yang bayar gitu. Itu kan sebagai awareness ya, security gitu ya. Jadi, eh, namanya security segala celah itu ada. Tiba-tiba kita nggak niat cuma iseng-iseng doang, makan malam saya yang bayarin gitu ya. Ya udah kirim ke bosnya gitu. Jadi se- security itu jangan merasa aman aja deh. Kalau di magang di saya masih open gitu ya. Selama slotnya masih ada, kemudian syarat ini masih diisi gitu ya. Jadi di posisi saya sih magang ada kemungkinan gitu ya ada. Terus kalau saya lihat di kami itu juga IAM gitu ya. IAM kan, informasinya Identity Access Management, mostly itu di sistem itu saya rasa bisa ada, slot lah untuk magang di situ gitu ya. Cuman ya itulah, oh ya satu lagi, mungkin pesan gitu ya, saya boleh titip gitu ya. Di security itu skill boleh diasah gitu ya. Tapi kredibilitas itu nomor utama tuh. Security kalau udah kredibilitasnya nggak, udah jelek ya udah, mode security mode lain dah itu jelek tuh. Itu sih. Hmm. Iya sih, Iya, benar banget sih Pak tentang kredibilitas itu ya. yang utama itu. Mau Iya, berkarir Iya. apapun kredibilitas harus dijaga. benar. Hmm. Hmm. Itu Kalau mungkin tuh Pak magang Farhan tuh kalau gitu ya, di gitu ya, kalau mau posisi magang kita open, cuman ya sorry tuh sih kami nggak bisa open terbatas terlalu gitu ya Pak. Ya terbatas bisa karena dipahami sih Pak. Soalnya kan berurusan dengan security gitu kan. iya. Mm-mm. Kita nggak tahu maka tadi itu, istilahnya kita harus paranoid gitu ya. Ini jangan-jangan orang magangnya nanti pulang-pulang dia Iya, update iya. status, tiba-tiba update status, enggak cuman dia cuman update status di posisi kantor, cuman dia lupa, apa, laptopnya nggak ditutup, foto Iya. tuh gitu ya. Nah di situ fotonya ada informasi itu. Nah itu kadang disitulah kadang kami tidak bisa share terlalu, apa terlalu banyak gitu ya. Bukan kami tidak apa, mau mengamankan senior biasa aja yang jadi security bukan gitu ya. Cuman regulasinya yang mengharuskan kami seperti itu. Gitu Hmm. sih. Itu kan kalau magang ya Pak. Kalau misalnya info locker secara general untuk security itu beda berarti ya. Kan kalau magang tadi ada regulasi-regulasi yang harus dibatasi segala macam. Kalau Oh misalnya iya. itu beda berarti ya. Beda. Kalau kalau udah jadi karyawan atau udah Mhm. silang udah beda gitu ya. Berarti kan tidak, Hmm. jobnya memang di situ gitu ya. Jadi informasi yang berkaitan dengan jobnya ya sudah diinformasikan kayak Pak Parman gitu ya, cyber security arsiteknya kita gitu. Dia mau asesmen di sisi kami di Fruity Management. Kalau saya nutup informasi Pak Parman tidak bisa komprehensif tuh memberikan Iya, iya. rekomendasi gitu ya, tidak bisa Oke. kasarkan ibaratkan arsitek rumah gitu.
desain rumahnya malah tidak ini. Kalau kita tidak menginformasikan luas bangunnya segini Pak Parman, luas tanahnya segini. Saya pengennya tuh ada ini Pak, tanah saya itu agak apa tidak terlalu stabil Pak. Ya gitu itu. Informasi itu kan harus disampaikan ke arsitek gitu ya. Biar arsiteknya mendesainnya udah betul, struktur rangkanya betul gitu ya. Jadi kalau berkaitan dengan kerjaan, informasi selama istilah udah nyemplung gitu ya, di udah jadi karyawan gitu ya, literally informasi pasti udah kami publish semua gitu ya. Tapi kalau magang kan istilahnya kita tidak punya keterikatan ini nih, keterikatan secara legalnya itu. Jadi legal itu sih yang ini nih, yang apa membatasi kami untuk ini gitu. Soalnya nanti kalau kami setelah kita lewati nanti tim GRC Pak Azam nggak komplain nih. Nah, udah nggak komplain, saya pasti kena tuh kenapa Pak Azam ini kenapa nggak dijalani nih gitu ya. Soalnya ujung security itu ujung-ujungnya adalah kita rekomendasi dijalani atau tidak. Percuma kita Hmm. udah rekomendasi gini-gitu nggak dijalanin. Istilahnya berkaca dari situ, jangan sampai kita merekomendasikan security ke orang lain, tapi diri kita sendiri tidak menjalankan regulasi yang sudah dijalankan, yang sudah ditetapkan oleh manajemen, yang sudah dijaga oleh tim GRC gitu sih. Iya, Itu mungkin berarti GRC ini penting banget ya ternyata. Bener-bener ya, semua ujungnya itu ibaratnya kayak pintu masuk dan pintu keluar tuh GRC gitu ya, Pak. iya disitulah, Mm-mm. disitulah yang pagar kita biar tahu. Ini kadang kita menginformasikan, kadang ya mungkin sepele begitu ya, cuman informasi gitu ya. Cuman informasi itu boleh atau tidak gitu ya. Security itu menurut saya gitu ya, mungkin correct me if wrong Pak Parman gitu ya. Security itu ada dua gitu ya. Boleh dan bisa gitu ya. Hmm. Kalau bisa itu lebih ke arah skill gitu ya. Bisa atau tidaknya itu dari skill gitu ya. Boleh atau tidaknya itu kredibilitas. Hmm. Ya, kalau saya ditanya, Pak Azam, bisa setting network? Bisa. Boleh nggak? Nggak boleh. Soalnya itu eh, bukan jobnya saya gitu ya. Ya. Eh, Nanti mungkin nanti ada RACI gitu ya, responsibility, accountability, accountability gitulah, gitu responsibility gitulah, banyak hal lah gitu. Hmm. Ya, sama kayak orang hack aja, ngehack bisa bisa Pak Azam, boleh nggak? Nah ini nggak boleh kayak gitu kan. Nah kita ngehack bank boleh boleh, kita ngehack bank bisa bisa. Punya credibility, punya skill bisa ngehack bank, boleh. Bisa, bisa. Boleh nggak? Nggak boleh. Ada polisi nanti kan gitu. Oh, ternyata banyak banget ya yang perlu kita pelajari sekarang ini. Hmm. Nggak Wah, pelan-pelan aja. Security kalau iya. semuanya nanti udah muntah tengah jalan. Pelan-pelan dulu. Hmm. Tipsnya boleh Pelan. banget nih diikutin dan di Iya, apa pelan-pelan. diterapin lah kehidupan kita sehari-hari gitu ya. Iya, Ya udah, paling enak gue Jovan, kita diterapin. Paling enak diterapin di security. mm-mm. Oke. Kita boleh lanjut ya, Jovan. Ya, oke. Nah, kita nih udah nggak terasa nih Pak, mas-mas kalian nih udah Hmm. mau selesai. Tapi ini aku sama rekan aku N itu pengen nanya satu hal nih untuk mas-mas kalian. Di zaman sekarang ini ada nggak tips dari mas-mas kalian itu untuk teman-teman kita di luar sana yang mungkin belum aware sama cyber security? Nah, ada nggak tips biar kita itu bisa lebih aware nih, eh, mengingat cyber security itu semakin penting dan semakin krusial pada saat ini. Ya, Mungkin deh Papa Man dulu, Pak. Pak Azam aja, saya nanti yang nutup, Pak. Siap-siap. Kalau udah ini Ya, mungkin ya. beda ya. Oke, oke, oke. Mungkin beliau akan lebih komprehensif daripada saya gitu. Soalnya saya lingkup saya. Eh tadi itu ya, saya sempat singgung tadi ya, lebih aware aja gitu ya. Istilahnya paranoid itu boleh gitu ya, tapi paranoid yang baik gitu ya. Itu kalau di security paranoid itu ya gitu ya. Istilahnya tiba-tiba jangan kayak gitu ya. Kalau kita benar aware gitu ya, tiba-tiba mungkin kita punya pasangan gitu ya. Kirim fotonya itu udah kalau udah enggak ini bener ya kalau jadi istri. Kalau nggak jadi istri nanti putus. Nanti eh, Gak video saya Pak, gambar saya bisa kemana-mana. Apalagi udah ada AI sekarang. Wajah Hmm. bisa di capture, suara bisa di capture. Ya itu semakin ya kalau kata anak
semakin kita introvert tuh semakin bagus Pak Azam. Soalnya security kalau semakin ekstrovert tuh semakin kita bisa uncontrol tuh gitu ya. Informasi yang seharusnya di keep itu kesebar gitu ya. Tidak apa-apa lah telenggak menurut aja menurut saya gitu ya. Gak apa-apa lah dianggap gaptek kurang gaul gitu ya. Tapi informasinya hanya buat keluarga kita, kirim video. Kalau sekarang kan mohon maaf gitu ya, orang tua gitu ya. Maaf saya sudah punya anak gitu, jadi saya harus sudut pandangnya Iya, gitu iya. ya. Orang tua kirim video anaknya lucu anak saya gitu, di Hmm, status WA. Terus status WA-nya hanya terus di everyone gitu ya, nggak via apa, share-nya nggak hanya family atau kontak iya. only gitu ya. Itu kadang orang iseng namanya orang iseng kan kita nggak tahu gitu ya tiba-tiba anaknya dijadikan lah gini inilah gitu ya ada sekarang mulai rame mungkin sekarang di Myanmar jual ginjal gitu-gitu itu bisa jadi potensi kan jadi Iya, benar-benar. lebih aware lebih paranoid itu menurut penting gitu ya jadi ya, ibaratkan ada juga kalau saya boleh sharing gitu ya, ada salah satu senior saya itu dia tidak pernah pakai handphone smartphone gitu ya. eh Dia soalnya bener-bener paranoid banget dia udah nggak mau teknologi bener HP-nya cuma SMS sama telepon. Dia jarang pun kayak SMS pun jarang. Kalau dapat telepon, dapat telepon, dapat telepon. Dia nggak pernah pakai data, udah beli pulsa biasa telepon. Yang penting keamanannya dia jaga gitu ya. Tapi secara skill dia tidak pernah ini. Mungkin dia salah satu apa dosen di seberangnya BINUS. Mungkin kampus yang di Alam Sutra di seberang itu ada salah satu kampus itu ada salah satu senior saya dia very seperti itu ya handphonenya handphone benar handphone jadul dia tidak punya e-banking gitu ya saking benar-benar paranoidnya dia ambil duit langsung cash ke bank. Soalnya dia pernah present ke saya gitu ya ngebobol BCA itu hanya hitungan hitungan menit dia bisa tahu nomor rekening saya nomor eh, nominal nominal rekening saldo saya sampai nomor angka ke belakang tahu dia tahu tapi orangnya benar-benar strict banget orangnya handphonenya udah handphone jadul gitu ya yang bisa SMS sama telepon sosial media dia nggak punya ada di salah satu dosen di seberangnya Binus lah saya nggak bisa sebutkan ya gitu ya Oke, itu cuma oke. strict di orangnya ya berarti Oke. kalau security lebih aware aja udah paranoidan aja orangnya. Tapi yang saya sampaikan tadi, kita juga harus ikut teknologi gitu ya. Gimana caranya teknologinya kita ikutin, tapi keamanan diri kita, keluarga kita, awareness kita tentang security itu lebih ditingkatkan. Gitu aja sih saran saya gitu ya, kalau kita ngomong security gitu. Berarti Oke. benar-benar harus hati-hati. Jadi Ya, jadi paranoid di sini kayak suatu keberuntungan lah ya. iya, ini Kayak lebih ke situ ya, bukan ya. dalam Oh, tadi oh, harus handphonenya harus harus oh. masa mau balik ke pager kan enggak ya gitu ya. Jadi Enggak banget. diikutin tapi kehati-hatian saya lebih 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 beratnya Hmm, kehati-hatian dalam ya. menjaga informasi gitu aja sih Oke, baik. Itu dari Mas Azam, dari Mas Korman. gimana Pak Roman. Oke, kalau dari saya, tadi Pak Azam juga dua gitu ya. Saya juga menyimpulkan dua. Yang pertama, aware and zero trust. Kalau saya yang Oh, bilang. zero trust. Oke. Saya bilang kenapa bilang aware gitu ya. Kita tahu nih, kita mulai belajar landasannya gitu ya. Seperti apa sih bisa aman, terus pakai password berapa gitu ya. Terus password standar password apakah cukup 5, 6, 8, 16 gitu ya. Semakin digit passwordnya semakin kompleks gitu ya, semakin panjang gitu ya, itu bakal semakin susah. Itu salah satu contoh aware-nya. Nah, yang kedua kalau saya bilang tadi terkait aware juga gitu ya. Ya, kita bisa belajar nih. Ya, seperti apa sih gitu ya yang kejadian di luar sana, apa yang harus kita lakukan seperti apa gitu ya. Di situ kita menjaganya, porsi aware-nya itu di sana. Nah, yang selanjutnya, di bagian selanjutnya adalah porsi zero trust-nya. Zero trust ini hanya dua kata gitu ya. Kata atau kalimat ya. Jadi di zero trust ini ada prinsipnya adalah never trust, always verify gitu ya. Never trust, always verify. Jadi tidak ada yang bisa dipercaya di dunia ini selain
Tuhan. Diri sendiri. Selain Tuhan. Tuhan, Pak. Pak, ini tidak ada yang percaya, walaupun diri sendiri itu tidak boleh dipercayai, gitu ya. Semuanya kita anggap. Jadi jangan coba-coba menganggap, oh iya, si ini ya bisa dapat ini teman saya, sahabat saya, belum tentu gitu ya. Dan bukan membuat kita juga menjadi sombong atau mungkin jadi kehilangan teman gitu, bukan. Nah, prinsipnya sekarang itu seperti itu. Jadi tadi seperti yang dibilang Pak Azam gitu ya. Oh ini dia menggunakan ini gitu ya. Ternyata temannya yang nyebarin gitu ya. Kalau yang selama ini juga kasus-kasus yang nyebarin siapa? Orang terdekat, bukan orang jauh gitu ya. Jadi makanya saya bilang tadi dua hal itu yang saya pegang. Kalau di prinsip saya di security, aware and zero trust gitu ya. Zero trust tadi, never trust, always verify. Itu aja. Mungkin pesan saya adalah ya yang dua, aware and zero trust. Itu sih. Siap. Berarti memang benar-benar nggak ada yang ada sih ada yang bisa dipercayain, tapi ya lebih baik kita tuh menerapkan zero trust. Iya, betul. Baik baik dalam teknologi juga seperti Iya, baik itu. teknologi semuanya. Hmm, ya begitu gitu. Ya kayak ulang tahun aja. Ulang tahun itu kalau cuman foto-foto tidak ada tulisan ulang tahun tanggal berapa kan. Tapi kalau upload itu oh ulang tahunnya tanggal 12. Pasti Tinggal Pak, cari tinggal pasti cari tahunnya aja. Tinggal cari tahunnya aja kan gitu. Dua 12 informasi tuh. 2010 gitu ya Pak Azam Tinggal ya. ya tinggal gini Pak, misal live TikTok gitu ya. Live TikTok atau live Instagram. Nah, oh dia live live streaming ulang ulang tahunnya tanggal 17 Juni. Oke, tinggal cari tahunnya gitu ya. Nah, benar. Oh, cari Wah, tahunnya nih, gitu aja. Dikira-kira aja nanti. Apalagi oke. sekarang passwordnya pakai ulang tahun, ada angka-angka ulang tahunnya gitu. Oh, passwordnya mungkin dia nggak jauh-jauh dari itu, gitu aja. Bener-bener Paling Bener nggak udah bener bener. Nah kombinasi iya harus bener-bener ini lah Pak. ya Pak. Gak apa-apa lah di kita orang nggak ini nggak nggak sosmed-sosmedan nggak apa-apa, nggak masalah gitu ya. Yang penting Bener diri kita bener aman. bener bener bener. Kalau kita nggak literally ini kan, kita masih bisa misalnya kumpul sama keluarga, foto-foto pas ulang tahun atau Hmm, acara momen tertentu, kan nggak harus mengabadikan momen tuh nggak harus diupload kan, saja dikonsumsi iya. pribadi. Hmm, betul, Oh. betul. Oke, berarti benar-benar diingat dan dicatat nih. Nah, Hmm. kita berarti zero trust gitu ya. Ya. Oke, oke, baik. Terima kasih pada Mas Parman dan juga Mas Azam atas waktu dan ilmu yang benar-benar sangat luar biasa nih yang udah Mas Parman sama Mas Azam berikan nih kepada kami nih. Nah, menjadi sebuah kesempatan emas nih bagi kami itu mendapatkan insight dari mas-mas yang udah benar-benar expert di bidang cyber security ini. Nah, untuk kalian-kalian semua yang pengen tahu atau lebih banyak, bisa banget nih untuk bisa banget di kontak mas-masnya juga, mana tahu, dan juga bisa dapat info-info resmi berikutnya di websitenya gitu. Siap. Nah, sekali lagi terima kasih untuk Mas Parman dan juga Mas Azam atas waktu yang telah diberikan. Terima Sama-sama, kasih. sama-sama. Makasih Saya sering Mas. suka sharing-sharing lah, gitu ya. Iya, Sharing-sharing pengalaman, Ya, yang baik. pengalaman baik. yang sedikit, Iya, pengalaman kami Ya sedikit seru kami gitu ya. ngobrol-ngobrol juga kan. Iya, Seru. siap, siap. Baik Pak. kapan saja dikontak gitu ya. Kapan saja ya mau ditanya apa gitu yang terkait cyber security silahkan gitu ya. Mau apa lagi sebisa kita buat begitu ya. Ya, Mm-mm. kami Bener support banget. gitu ya. Baik. Baiklah, Oke, Ya, thank you semuanya. thank Thank you, thank you. sobat-sobat cyber. ya, thank Selesai sudah podcast kita bersama partner kami, Infosec Siloam, yang diwakili oleh Mas-Mas Parman dan Mas Azam. Terima kasih sekali lagi atas kesempatan ini kita bisa ngobrol, dan kedepannya kita juga harap bisa ada kerjasama yang lain lagi. Semakin banyak Kalau kita kerjasamanya, semakin senyum erat ini, pekerjaan lagi ini. closing. Iya. Iya, jangan. Untuk closingnya, jangan lupa like dan share ke teman-teman kalian untuk konten cybersecurity berikutnya. Mana tahu nanti ketemu lagi dengan Mas Azam dan Mas Parmannya lagi. ya. Ditunggu, Terima kasih. ditunggu kolaborasi Ditunggu. berikutnya. Aku Merian Siap, dan siap, siap. Ku Jovan. Di infosing nggak cuma kami berdua. Siap, betul. siap. Oke, Terima Ya, kasih terima kasih semuanya. semuanya tim BRC. Dadah.